65. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan jurnal reading dengan judul Approach to the Management of the Patient in Oral and Maxillofacial Surgery during COVID-19 Pandemic. Langsung saja. Coronavirus disease, seperti yang kita ketahui bahwa corona ini merupakan salah satu famili dari single strain RNA virus yang dikenal sebagai Coronaviridae. Nah, virus dari famili tersebut diketahui bersifat zoonotik atau yang bisa menyebar melalui hewan. Virus ini termasuk Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus atau yang disebut SARS-CoV, serta Middle East Respiratory Syndrome coronavirus yang disebut MERS-CoV. Novel coronavirus ini memiliki kesamaan dengan spesies coronavirus yang ditemukan di kelelawar dan terenggiling. Selanjutnya, rute transmisi dari SARS-CoV ini memungkinkan rute respiratori droplet dan rute fase oral. Namun, penelitian terakhir tidak menunjukkan bahwa rute transmisi SARS-CoV ini tidak terbatas pada rute respirasi dan fase oral saja, namun bisa juga masuk lewat melalui mata seperti itu. Nah, rute transmisi termasuk rute langsung seperti batuk, bersin, dan droplet inhalasi, serta transmisi kontak seperti dari oral, nasal, membran, mukosa mulut. SARS-CoV-2 ini bisa berada di udara atau bersifat airborne melalui aerosol yang diproduksi dari beberapa prosedur di kedokteran gigi. Nah, ini merupakan data perkembangan grafik COVID di Indonesia. Saya ambil pada tanggal 10 September 2020. Seperti yang kita ketahui bahwa data di Indonesia ini semakin hari semakin meningkat ya, di angka sekitar 3.000-an kasus seperti itu. Nah, coronavirus ini memiliki tingkat fatalitas kasus COVID-19 yang meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Menurut penelitian pada jurnal ini, pada awal pandemi terdapat 29 kasus tenaga medis terinfeksi COVID-19 yang secara proporsional tinggi. Di Indonesia sendiri sampai hari ini sudah ada lebih dari 100 dokter yang meninggal dikarenakan COVID-19. Selanjutnya, seperti yang kita tahu bahwa profesi kedokteran gigi ini termasuk salah satu profesi yang memiliki resiko tinggi ya. Mengapa? Karena penggunaan alat-alat aerosol, lalu penggunaan alat tajam, daerah kerja yang dekat dengan orofaringal pasien, serta sehingga praktek dokter gigi ini harus bersiap untuk menghadapi pandemi COVID-19. Seperti itu. Nah, terdapat viral load yang tinggi pada kavitas nasal pasien yang terinfeksi, yang secara khusus menandakan resiko infeksi dari SARS-CoV-2 yang berlokasi di sekitar daerah tersebut. Sebenarnya tidak hanya dokter gigi saja ya yang beresiko tinggi, ada juga dokter THT dan SP bedah mulut juga harus berhati-hati atas penyebaran dari COVID-19 ini. Nah, untuk meminimalkan resiko penyebarannya harus ada pengaturan perawatan pasien sebagai cara untuk meminimalkan transmisi infeksi. Selain itu juga harus ada persiapan untuk menanggulangi kondisi kekurangan tenaga medis dan juga ada pengelompokan pasien berdasarkan tingkat keparahan penyakitnya. Berikut adalah perawatan bedah mulut saat pandemi COVID-19. Ada 6 aspek yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah prosedur triase dan prioritas pada bedah mulut dan maksilofacial. Jadi seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, harus ada pembagian kerja yang jelas ya. Apa sih kasus yang bisa dikerjakan oleh dokter gigi umum dan kasus yang bisa dikerjakan oleh spesialis bedah mulut. Jadi untuk dokter gigi umum ini contohnya seperti perawatan abses, perawatan fistula oroantral, dan perawatan pulpitis. Sedangkan spesialis bedah mulut dikhususkan untuk merawat kasus keganasan, infeksi kepala dan leher, serta fraktur seperti itu. Jadi dengan adanya pembagian kerja akan lebih efektif sehingga kita akan meminimalkan resiko kekurangan tenaga medis seperti itu. Nah, ini berikut adalah alur dari pasien yang ditanya apakah terjangkit COVID-19 atau tidak. Untuk yang biru ini, jika pasien ditanya apakah hasil tesnya negatif. Nah, ini yang biru ini misal pasien hasil tesnya negatif ya. Nah, ini dikelompokkan lagi. Apakah perawatannya ini bisa dipospon? Apakah memerlukan perawatan segera atau emergensi seperti itu? Jika masih bisa dipospon seperti elective extraction atau restorasi yang mungkin lubangnya belum terlalu dalam atau treatment ortodontik itu masih bisa ditunda sampai selesainya pandemi. Tapi kalau seperti kista atau penumpatannya
harus segera, rasa nyeri pada akibat kerusakan alat-alat orto ini harus segera didatangkan ke klinik gigi, itu tidak masalah seperti itu. Nah, lalu jika pasiennya terkonfirmasi positif COVID-19, ini lebih baik kita evaluasi dulu. Lalu jika memang perlu urgent seperti itu, kita bisa rujuk ke rumah sakit yang sudah memiliki ruangan bertekanan negatif seperti itu. Nah, ini ada beberapa tips untuk mengurangi penyebaran. Yang pertama, kita bisa menggunakan obat kumur H2O2 60 detik, lalu melakukan cuci tangan, lalu bagi operator menggunakan APD lengkap, dan sebisa mungkin mengurangi penggunaan alat yang memiliki aerosol seperti itu. Lalu ada jeda waktu antara pasien satu dan pasien lainnya minimal 30 menit serta penggunaan albedem. Nah, berikut adalah alur untuk pasien-pasien emergensi. Yang pertama, kita harus triase terlebih dahulu. Jika tidak ada suspek untuk COVID-19, kita bisa langsung kita bisa langsung lakukan pembedahan seperti itu ya. Tapi jika masih ada terkonfirmasi COVID, ini ditanya lagi apakah kasusnya ini sangat membahayakan kesehatan pasien atau tidak. Jika tidak, itu bisa ditunda terlebih dahulu. Jika iya, kita langsung rujuk ke rumah sakit yang memang sudah sebagai rujukan COVID-19 seperti itu. Kalau di Jogja seperti di Sarjito ataupun di RSA seperti itu. Nah, berikut adalah tabel yang membandingkan keadaan pasien dan prosedur kedokteran gigi. Di sini ada prosedur low elective surgery ya. Jadi ini prosedurnya masih bisa ditunda seperti itu. Untuk pasien sehat dan pasien COVID-19 lebih baik ditunda sampai pandemi COVID ini stabil. Contoh prosedurnya apa? Seperti orbital decompression, pembedahan ortognatik, lalu pembedahan temporomandibular joint seperti itu. Nah, selanjutnya ada prosedur yang intermediate bagi pasien sehat maupun pasien COVID ini juga lebih baik ditunda terlebih dahulu seperti itu. Contoh prosedurnya seperti ada pertumbuhan tumor yang jinak, lalu ada kista seperti itu. Jika masih bisa ditunda dan tidak membahayakan kesehatan pasien, lebih baik ditunda. Selanjutnya untuk prosedur urgent, baik pasien sehat maupun pasien COVID ini lebih baik langsung dilakukan pembedahan. Nah, prosedur urgent bagi pasien sehat itu seperti apa? Seperti infeksi kepala dan leher, lalu adanya obstruksi saluran nafas, tumor maklina seperti itu. Nah, bagi pasien COVID, prosedur urgent itu seperti tracheotomi, tumor maklina, lalu orbital decompression seperti itu. Nah, begitupun juga dengan prosedur yang emergensi bagi pasien sehat maupun pasien COVID ini lebih baik jika langsung dilakukan pembedahan seperti itu. Selanjutnya penggunaan APD. Nah, karena tingginya paparan dari saliva, spuntum dan cairan pasien lainnya, kita harus menggunakan APD yang lengkap seperti itu. Sama juga dengan yang telah saya jelaskan tadi, untuk mengurangi infeksi kita bisa menggunakan hidrogen peroksida atau larutan povidon iodin. Nah, yang berikut adalah gambaran untuk APD ya. Ini untuk pasien rawat inap. Jika pada ruang pemeriksaan tanpa ada kontak langsung dengan pasien, itu kita bisa menggunakan masker. Lalu untuk yang kontak dengan pasien COVID-19, kita bisa menggunakan APD lengkap, minimal menggunakan FFP2 gitu ya, dan masker N95 seperti itu. Pada ruang pembedahan akan lebih lengkap lagi, biasanya akan menggunakan shoe cover, lalu boot seperti itu. Nah, untuk pasien rawat jalan, ruang konsultasi minimal operator menggunakan masker N95 dan menggunakan face shield. Lalu ruang konsultasi yang terinfeksi itu kita juga harus menggunakan APD yang lengkap. Gitu. Nah, ini merupakan aerosol generating procedure, di mana di kedokteran gigi kan sangat sulit ya untuk menghindari penggunaan aerosol generating procedure. Nah, sehingga kita harus menyiapkan seperti APD yang lengkap seperti itu. Selain itu juga jumlah operator dalam ruang operasi juga harus dibatasi. Jadi kita menggunakan prinsip four-handed dentistry seperti itu. Selanjutnya prosedur yang menghasilkan aerosol meliputi tracheotomi, perawatan tracheostomi, airway suction, drainase abses, irigasi luka, penggunaan alat ultrasonik, dan penggunaan high speed handpiece seperti itu. Nah, berikut adalah alur
dari pasien yang terinfeksi yang kita rawat dengan menggunakan aerosol generating procedure. Jadi aerosol generating procedure ini akan menghasilkan dua material ya. Yang pertama aerosol dan droplets. Aerosol itu yang kurang dari 5 mikromili dan droplets itu yang lebih dari 5 mikromili. Nah, kedua material ini atau kedua hasil ini bisa masuk ke dalam tubuh kita, melewati mata atau hidung seperti itu. Bahkan untuk droplets itu masih bisa menempel di alat-alat kedokteran gigi. Berikut adalah gambar contoh-contoh dari aerosol generating procedure. Tempat perawatan pasien rawat jalan. Jadi seharusnya rumah sakit itu sudah memiliki kebijakan untuk mengurangi kunjungan pasien seperti itu. Selanjutnya jika dimungkinkan dapat konsultasi melalui telepon, lebih baik lakukan konsultasi melalui telepon agar bisa mengurangi tingkat resiko dari paparan COVID-19. Lalu jika sudah di dalam rumah sakit, maka harus ada pembatasan. Ruang tunggu pasien harus ada pembatasan maksimal jumlah pasien yang menunggu, lalu waktu tunggunya juga harus dipersingkat. Selanjutnya, pasien rawat jalan harus dilakukan pemeriksaan minimal, pemeriksaan suhu, lalu anamnesis, wilayah tempat tinggalnya di mana, lalu riwayat kesehatan terakhir seperti itu, apakah ada keluhan demam atau sesak nafas seperti itu. Nah, sebisa mungkin rumah sakit menyediakan masker bedah ya minimal untuk pasien yang berada di rumah sakit. Lalu untuk nomor 5 perawatan pasien rawat inap. Nah, perawatan pasien rawat inap ini sudah harus dilakukan tes untuk COVID-19 minimal rapid test seperti itu ya. Jika hasil negatif, pasien bisa dipisahkan dengan pasien yang lainnya. Pasien diinstruksikan untuk menggunakan surgical mask dan melakukan cuci tangan. Selanjutnya pasien yang terinfeksi dan tidak terinfeksi jelas harus dipisahkan seperti itu ya. Nomor 6 ada precaution in operating room. Sebelum membawa pasien ke dalam kamar operasi, seharusnya pasien ini melakukan tes SARS-CoV terlebih dahulu. Bagi pasien gawat darurat yang tidak sempat melakukan tes, itu dianggap sebagai terinfeksi COVID-19 seperti itu. Nah, pasien harus menggunakan FFP2 respirator tanpa katet dan gown saat pasien dibawa ke kamar operasi. Tenaga medis yang bertugas diharuskan menggunakan respirator FFP2 dengan katup serta gown dan gloves. Selanjutnya pada ruang operasi sebisa mungkin buat ruangan tekanan negatif seperti itu ya. Setahu saya sebelum terjadinya COVID-19 ini ruang operasi itu bertekanan positif. Nah, sebisa mungkin sekarang dilakukan tekanan negatif seperti itu. Sebelum memasuki ruang operasi, setiap tenaga kesehatan harus menggunakan APD yang lengkap. Lalu tim bedah tidak diperbolehkan untuk berada di ruang operasi selama intubasi dan ekstubasi. Lalu jumlah tim bedah yang berada di ruang operasi harus diminimalkan. APD untuk tim bedah harus dilengkapi dengan gaun steril kedap air. Tim yang berpengalaman yang dihadirkan di ruang operasi. Jadi kalau bisa tim yang berpengalaman yang sudah pernah menangani kasus tersebut. Jika pendekatan melalui ekstraoral dapat dicapai, lebih baik melalui ekstraoral saja dibandingkan intraoral. Selanjutnya, meminimalkan aerosol generating procedure seperti penggunaan handpiece seperti itu. Lalu pada bidang radiologi dental jika memang bisa dilakukan atau kasus bisa dilihat dari ekstraoral, lebih baik melalui ekstraoral saja pengambilan gambarnya, lalu meminimalkan perawatan gigi yang invasif. Sebisa mungkin menggunakan rubber dam ya untuk mengurangi penyebaran mikroorganisme, lalu menggunakan disposable dan single use instrument. Pembahasannya, jadi masih ada tumpang tindih antara spesialisasi yang sama, ini antara dokter gigi umum dan dokter gigi bedah, ataupun antara dokter gigi bedah mulut dan dokter spesialis DHT seperti itu. Jadi harus ada yang jelas siapa yang berhak untuk memberikan intervensi pada prinsipnya yang dapat dilakukan oleh kedua spesialisasi tersebut. Nah, maka dari itu perawatan bedah mulut dan maksiofasial lebih baik fokus pada perawatan maklinasi, trauma, infeksi kepala dan leher, serta hemoragik atau patologi TMJ. Sedangkan untuk dokter gigi umum juga harus memperhatikan kasus-kasus pencabutan gigi yang ada komplikasi pendarahan, abses, lalu pulpitis dan fistula oral antral, lalu gangguan kraniomandibular seperti itu. Nah, adaptasi social distancing pada tenaga medis. Jadi seperti yang kita tahu bahwa sekarang sudah banyak bermunculan klaster-klaster kantor seperti itu ya.
juga pada kantor, pada rumah sakit seperti itu. Nah, sebagai tenaga medis kita wajib untuk tetap wajib untuk mengikuti perkembangan informasi seperti itu. Nah, kita tidak perlu nih datang ke seminar-seminar offline, kita sekarang sudah bisa ikut seminar-seminar online seperti itu lewat webinar seperti itu, sehingga tetap ilmu kita tetap terupdate tapi kita dapat mengurangi paparan resiko infeksi. Nah, lalu di dalam kantor kita bisa membatasi obrolan bahkan volume bicara. Lalu tenaga kesehatan berpengalaman yang ikut dalam pembedahan. Lalu tenaga medis harus menggunakan APD. Jadi walaupun dengan teman sekantor kita tetap harus tetap pakai masker seperti itu ya. Lalu meminimalkan jumlah tenaga medis yang berada di ruang operasi, baik di ruang operasi maupun di kantor seperti itu ya. Jadi di rumah sakit bisa menggunakan sistem shift seperti itu, shift pagi atau shift malam seperti itu. Lalu staf yang bertugas untuk memeriksa pasien secara berkala juga harus dibatasi dan dicatat. Dan pada kasus bedah, operator termasuk tim bedah, perawat dan teknisi memasuki ruang operasi tepat pada waktu yang telah ditentukan seperti itu. Nah, ini ada transmisi infeksi dari pasien dan tenaga medis. Pasien tanpa gejala maupun pasien yang sedang masa inkubasi ini bisa menjadi pembawa virus COVID-19 seperti itu. Masih menjadi perdebatan ya, apakah pasien yang sudah sembuh ini masih bisa terinfeksi lagi atau tidak, dan ataukah masih bisa menularkan penyakit COVID-19 ini atau tidak. Sehingga dibutuhkan tes yang sensitif agar menghindari dari agar kita tahu sebenarnya pasiennya ini tuh positif COVID atau tidak sih seperti itu. Nah, jika petugas kesehatan yang melakukan kontak langsung dengan pasien ini terduga positif COVID, misal petugas kesehatan yang mengalami demam atau batuk atau kelelahan, lebih baik petugas kesehatan ini langsung memberitahu pihak Departemen Kesehatan kerja di rumah sakit seperti itu. Lalu petugas kesehatan juga dapat melakukan tes darah lengkap termasuk C reaktif protein untuk mengetahui proses inflamasinya dan serta CT scan dada seperti itu. Nah, ini tadi ya penggunaan obat kumur ini bahwa ternyata laporan awal mengenai pasien yang dirawat di rumah sakit mengungkapkan bahwa penularan yang didapat di rumah sakit menyumbang 41,3% dari pasien. Lalu sebagai dokter gigi kita bisa meminimalkan paparan dengan menggunakan penggunaan hidrogen peroksida 1% atau 0,2% povidone iodin seperti itu. Selanjutnya infrastruktur rawat inap dan rawat jalan. Dengan adanya kasus pandemi COVID-19 ini pasti banyak yang berubah ya dari rumah sakit, sehingga infrastruktur rumah sakit harus disesuaikan. Jadi harus ada pemisahan ruang gown up dan gown down seperti itu. Lalu pada penanganan pasien bedah juga harus ruangannya bertekanan negatif, lalu ruang rawat inap dan operasi untuk pasien suspek dan terkonfirmasi COVID-19 harus berbeda dengan ruang operasi yang digunakan untuk operasi pasien gawat yang lainnya. Lalu peralatan rawat inap dan operasi yang digunakan selama tindakan operasi pada pasien COVID-19 ini harus dibersihkan terpisah dengan peralatan pada pasien yang lainnya seperti itu. Nah, berikut adalah resiko pada pasien kanker. Seperti yang kita tahu bahwa pasien kanker itu sering mengunjungi rumah sakit ya, karena kan akan sering kontrol seperti itu. Nah, pasien kanker ini memiliki resiko yang tinggi untuk terpapar COVID-19 seperti itu. Selain karena kunjungan rumah sakit yang sering, hal tersebut juga dikarenakan treatment pada pasien kanker seperti kemoterapi itu kan akan dapat menurunkan imunitas dari pasien kanker seperti itu, sehingga akan lebih mudah untuk mengalami paparan infeksi COVID-19 seperti itu. Nah, terakhir kesimpulan, untuk mengatasi tantangan COVID-19 secara adekuat diperlukan perubahan yang signifikan pada infrastruktur unit rawat jalan, unit rawat inap, dan ruang operasi. Selain itu, kebutuhan alat pelindung diri juga meningkat secara signifikan. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi pasien serta tim medis dari infeksi dan menjaga sistem perawatan kesehatan berjalan secara efektif. Mungkin demikian jurnality yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya kembalikan ke Dr. Yosi. Terima kasih Alifa untuk presentasinya. Saat ini untuk sesi tanya jawab dipersilakan untuk teman-teman. Boleh
buka mic-nya atau boleh juga diketik di kolom chat. Silakan. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung di unmute ya. Oh ya, sudah ada ini Dok. Dari Sarah Tobing ini langsung saya jawab atau gimana ya Dok? Ya, langsung dijawab. Silakan, Sarah Tobing. Saat preoperatif bedah anamnesis atau keadaan umum apa yang harus diperhatikan pada pasien COVID. Oke, jadi saat bedah atau jadi anamnesis apa gitu ya yang harus diperhatikan. Izin menjawab dokter, setahu saya untuk pasien yang terdiagnosis COVID-19 ini pemeriksaan preoperatif yang harus berfokus pada optimalisasi kondisi pernafasan, karena kan seperti yang kita tahu bahwa COVID-19 ini kan menyerang saluran nafas seperti itu ya, menyerang alveoli pada paru. Nah, anamnesisnya bisa kita fokuskan pada pertama pemeriksaan jalan nafas dengan cermat. Jadi apakah ada obstruksi saluran jalan nafas atau apakah pasiennya itu terasa sesak atau tidak seperti itu. Nah, lalu yang kedua bisa ditentukan keparahan dari sistem pernafasannya. Misal pasien ini mengalami penurunan saturasi oksigen atau tidak seperti itu. Lebih baik lagi jika didukung dengan adanya foto CT scan seperti itu ya. Coba dibaca lagi pertanyaannya. Gitu. Anamnesis atau keadaan umum saja. Jadi menganamnesis jalan nafasnya Dok. Lalu apakah Anamnesis itu apa ya? Pemeriksaan Dok. Pemeriksaan apa? Bisa pemeriksaan riwayat penyakit, alergi, medikasi, past illness, seperti itu Dok. Anamnesis itu pemeriksaan subjektif ya. Iya, pemeriksaan subjektif dan objektif Dok. Pemeriksaan subjektif anamnesis itu. Ya. Saat wawancara dengan pasien itu loh. Itu namanya anamnesis, bukan pemeriksaan objektif. Ya, coba apa anamnesisnya? Jadi kalau menurut saya anamnesis itu ditanya keluhan pasiennya yang pertama. Itu apa yang menjadi keluhan pasien, lalu ditanyakan juga riwayat kesehatan pasiennya. Riwayat kesehatan pasiennya, apakah pasien akhir-akhir ini mengalami sesak napas atau demam, diare, kelelahan, seperti itu. Lalu selanjutnya ditanyakan juga riwayat perjalanan, jika bisa ya ditanyakan riwayat perjalanan dari daerah mana atau tempat tinggal pasien seperti itu. Lalu ditanyakan juga alergi pasien, apakah pasien ada alergi atau tidak. Ya, kalau untuk pasien COVID, anamnesis yang perlu dilakukan itu ya seperti riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir, kemudian riwayat batuk dan pilek, kemudian riwayat demam atau sesak napas, kemudian riwayat kontak dengan pasien yang suspek atau yang positif COVID-19. Itu yang ditanyakan ke pasien saat ini untuk semua pasien ya. Gitu. Ya, silahkan pertanyaannya Fania. Pertanyaan Fania, izin bertanya, sebelum pasien akan menjalankan bedah, pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan? Sebenarnya hampir sama ya kalau ini. Sebentar, jadi pemeriksaannya itu kalau awalnya kita bisa lihat dari suhu tubuh pasien itu lebih dari 37 derajat atau tidak. Lalu jika dimungkinkan untuk pembedahan ya ini, jika dimungkinkan lakukan rapid test seperti itu. Kalau misal akan lebih baik lagi jika dilakukan swab test seperti itu, atau pasien melampirkan hasil rapid atau swab testnya. Nah, selanjutnya lebih baik juga karena pasien akan menjalankan treatment bedah, dilakukan pemeriksaan CT scan atau ronsen toraks PA seperti itu. Nanti kita bisa berkonsultasi pada dokter spesialis paru.
Selanjutnya, kita juga harus melakukan pemeriksaan laboratorium darah lengkap seperti pemeriksaan leukosit, trombosit seperti itu. Lalu dicek juga apakah pasien ini mengalami penurunan saturasi oksigen atau tidak. Nah, saturasi oksigen ini nanti akan berhubungan dengan proses anestesi yang akan dilakukan oleh dokter bedahnya seperti itu. Jika nanti saturasinya kurang dari 90% itu lebih baik proses bedahnya ditunda seperti itu. Itu untuk yang umumnya, dok. Mungkin ada tambahan, dokter? Ya, kalau untuk COVID-19 itu yang paling simpel tapi paling tidak sensitif itu ya rapid test itu. Kemudian untuk pemeriksaan lanjutan bisa ronsen toraks, yang lebih valid itu nanti CT scan toraks yang nanti ada gambaran GGO atau ground glass ovacitis itu. Kemudian kalau yang paling valid itu seharusnya kalau rumah sakit yang melayani tindakan bedah itu, apalagi di regio leher dan kepala, itu pasien itu harus di PCR. Kalau di RSA dan Sarjito itu sudah jadi gold standar untuk pasien yang akan dilakukan tindakan bedah itu harus di PCR terlebih dahulu gitu. Kemudian untuk pemeriksaan saturasi oksigen itu ya kalau pasien sampai saturasi 90 itu ya itu sudah pasti sudah terlihat dari kondisi umumnya, pasti sudah ada sesak nafas, pasti sudah ada peningkatan respiration rate. Kalau udah 90% itu udah nggak mungkin itu operable, bahkan bukan cuma operable tapi itu sudah kondisi yang masuk ke gawat daruratan kalau saturasi udah di bawah 95% itu. Nah, tapi yang jadi kendala itu sekarang itu ada yang namanya happy hypoxia. Jadi kalau kita menggunakan oximetri itu kan kita kan pakai yang terdeteksi itu kan SpO2 kan. Jadi saturasi perifer oksigen. Jadi hanya oksigen perifer saja. Nah, kalau yang oksigen dalam darah itu kan tidak terdeteksi. Itu harus dengan namanya tes AGD, analisa gas darah. Nah, jadi kalau yang sekarang disebut dengan happy hypoxia seperti yang dokter Mutmainah kemarin, dokter gigi Mutmainah yang meninggal kemarin itu kan happy hypoxia itu. Jadi saturasinya tidak terdeteksi turun, tidak ada tanda-tanda sesak nafas, tapi ternyata mengalami kondisi hipoksia. Nah, kalau kondisi-kondisi seperti itu hanya bisa diketahui dengan analisa gas darah, yaitu pemeriksaan darah, kemudian dianalisis gas-gas apa saja. Nanti itu akan ketahuan asam basanya darah, kemudian kandungan karbon dioksida, kandungan oksigen, kandungan nitrogennya, gitu. Itu ada batas-batasnya. Gitu ya, untuk tambahan tentang saturasi tadi. Selanjutnya silahkan ke pertanyaannya Sabrina. Mohon maaf, dok, izin bertanya, berarti kalau untuk pembedahan itu amannya saturasi oksigen itu di angka lebih dari 95 gitu, dok, atau Ya, harus 95. Oh, Ya. terima kasih ya, dok. Ya. Selanjutnya saya akan menjawab tentang dari Sabrina, dari pertanyaan dari Sabrina. Setelah melakukan pemeriksaan melalui telepon, hal apa saja yang digunakan untuk menentukan kunjungan pasien ke klinik? Terima kasih. Baik, jika pasien kan tadi kan saya sampaikan bahwa sebisa mungkin kita melakukan anamnesis melalui telepon terlebih dahulu ya. Nah, melalui telepon ini kita bisa tanyakan sebenarnya apa sih yang menjadi keluhan pasien. Lalu kalau di bagian gigi sebelah mana? Misal di atas atau bawah, lengan atas atau lengan bawah, nanti di sebelah kiri atau sebelah kanan seperti itu ya. Di bagian pipi atau gusi atau lidah. Jadi kita sebisa mungkin kita menggunakan bahasa yang awam. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, tanyakan juga apakah pasien ini merasakan sakit. Sakitnya seperti apa? Nyeri atau nyeri menusuk seperti itu. Nah, jika sakit, tanyakan juga apakah pasien ini sudah pernah sudah mengkonsumsi obat anti nyeri
nyeri belum, seperti paracetamol atau ibuprofen seperti itu. Nah, jika pasien sudah pernah mengkonsumsi obatnya, tanyakan lagi apakah keluhan itu mereda atau tidak. Jika mereda, kita cek lagi 48 jam. Kita cek lagi apakah sudah mereda atau belum. Selain itu, kalau misal sudah mengkonsumsi tapi kok belum reda-reda seperti itu, kita bisa rujuk atau kita bisa minta foto dulu, kita bisa minta foto pasien terlebih dahulu. Lalu jika memang itu termasuk kasus yang urgent, kita panggil ke klinik atau ke rumah sakit seperti itu. Lalu selanjutnya tanyakan juga apakah ada pembekakan di area sekitar mulut. Nah, jika ada pembekakan, apakah pembekakan itu tuh mengganggu jalan nafas atau tidak? Apakah pembekakannya kira-kira sebesar apa seperti itu? Jadi diameternya berapa bisa ditanyakan juga. Nah, akan lebih jelas lagi jika nanti pasien bisa memfotokan seperti itu. Nah, jika nanti memang dirasa pembekakannya ini berbahaya, bisa langsung dipanggil ke klinik gigi seperti itu. Jika tidak, atau jika memang sepertinya kok sudah besar sekali, kita bisa rujuk ke rumah sakit seperti itu ya. Lalu tanyakan juga apakah ada perdarahan. Nah, jika ada perdarahan ini, tanyakan pada pasien perdarahannya itu akibat apa? Apakah akibat trauma ataukah pada gusi berdarah atau seperti apa seperti itu. Lalu jika pasien telepon pada saat terjadi trauma, seperti misalnya habis jatuh atau trauma karena alat orto seperti itu, juga kita tanyakan apakah traumanya itu mengganggu sekali atau tidak. Misal tidak, kita bisa sarankan untuk menggunakan obat anti nyeri seperti itu ya. Kalau misal memang mengganggu dan ingin segera dirawat, itu kita bisa bersiap untuk mendatangkan pasien ke klinik gigi seperti itu. Jadi pemeriksaan anamnesis lewat telepon ini akan lebih maksimal jika pasien bisa memfotokan keadaannya seperti itu. Tapi kita juga harus siap untuk menyiapkan klinik gigi kita sehingga saat pasien datang paparannya juga akan lebih rendah seperti itu. Diatur misal dalam satu hari hanya menerima 5 pasien atau berapa pasien, dan hanya pasien yang lewat chat saja yang diterima seperti itu. Mungkin itu dari saya. Zata ada yang ingin ditambahkan atau mungkin dari Dr. Yosi? Ya, terutama untuk kasus-kasus asesmen kasus-kasus emergensi atau tidak tadi sudah disebutkan ya oleh Alifah. Silakan selanjutnya. Oke. Selanjutnya dari BC. Tengku BC 1181, saat ini muncul pasien dengan tanpa gejala terdeteksi apa yang disebut happy hypoxia. Nah, ini tadi happy hypoxia ya. Lalu apakah yang harus diperhatikan ketika melakukan perawatan bedah pada pasien happy hypoxia? Jadi setahu saya, kalau pasien happy hypoxia ini kan memang tanpa gejala ya, tidak ada rasa demam seperti itu, tidak ada rasa batuk seperti itu. Nah, itu, dan bahkan sekarang banyak juga masyarakat umum yang sudah pada beli pulse oximeter seperti itu. Nah, untuk lebih baiknya, jika memang pasien ini benar-benar membutuhkan perawatan yang emergensi atau memang kasusnya sudah tidak bisa ditangani oleh kita, dokter gigi umum, lebih baik kita rujuk ke rumah sakit yang sebagai rujukan COVID-19 seperti itu. Seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Yosi juga tadi, kan memang harus perlu pemeriksaan gas darah ya. Jadi happy hypoxia itu kan tadi sebenarnya terjadi penurunan saturasi oksigen. Nah, penurunan saturasi oksigen itu apa sih? Penurunan saturasi oksigen itu adalah kemampuan dari seberapa banyak hemoglobin yang terikat pada oksigen dibandingkan dengan seberapa banyak hemoglobin yang tidak terikat dalam oksigen. Nah, jadi menurut saya untuk lebih tepatnya itu lebih baik langsung dirujuk ke rumah sakit saja seperti itu. Dan mungkin jika lebih baik juga klinik gigi umum itu menyediakan alat pengukur saturasi oksigen seperti itu ya. Jadi kita bisa tahu nih kapan kita bisa merujuk pasien itu ke rumah sakit atau tidak seperti itu. Lalu
Mungkin seperti itu sih dok untuk yang happy hipoksia tadi. Ya, happy hipoksia sudah dijelaskan tadi ya. Iya. Lanjut ya dok. Ya, lanjut. Ada pertanyaan dari Hafizah Nur Faiza. Jadi ingin bertanya bagaimana proses transport pasien COVID-19 yang akan melakukan operasi. Oke, ini proses transportnya, maksudnya transport dari ruangan seperti itu ya. Bagaimana proses transport pasien COVID-19 yang akan melakukan operasi. Jadi mungkin ini transport dari ruangan ya, ruangan satu dan lainnya dari ruangan inap ke ruang bedah seperti itu ya. Jadi Iya, Kak. Jadi setahu saya itu kan setahu saya kalau di Sarjito itu ya, di Sarjito itu kan memang sudah dibedakan. Jadi ruang khusus untuk pasien COVID, ruang masuk untuk pasien COVID dan untuk pasien umum itu kan sudah dibedakan, sudah dipisahkan seperti itu. Jadi rute transport COVID dengan pasien rawat inap ini memang harus dipisahkan. Lalu transport pasien dari ruang satu ke ruang lainnya itu sebisa mungkin dilakukan dengan cepat. Jadi rutenya juga harus pendek seperti itu. Jadi jangan terlalu jauh. Jadi tidak perlu muter-muter rumah sakit seperti itu. Jadi pendek saja rutenya untuk meminimalkan resiko paparan. Lalu selama transport itu pasien seperti yang telah saya jelaskan di PPT, pasien wajib menggunakan masker bedah, ya minimal masker bedah seperti itu. Nah, untuk tenaga medis yang melakukan transportnya itu harus menggunakan APD lengkap seperti itu. Lalu sebisa mungkin rute transport dari ruang satu ke ruang lainnya itu diberikan tanda genda. Jadi diberikan seperti kayak pemberitahuan bahwa ini rute khusus pasien COVID. Jadi untuk pasien awam atau orang umum itu tidak masuk ke situ seperti itu loh. Jadi diminimalkan agar orang umum atau pasien umum tidak masuk ke area-area pasien COVID seperti itu. Diberikan rambu-rambu seperti itu ya. Lalu dilakukan desinfeksi. Jadi rutenya itu dilakukan desinfeksi, baik rute, baik alat pendorong untuk pasiennya itu juga dilakukan desinfeksi yang adekuat. Lalu ini misal kalau pasiennya selama transport ini mengalami perdarahan, misalnya mengalami perdarahan atau mengalami atau muntah atau ada cairan-cairan tubuh yang keluar, itu sesegera mungkin segera dibersihkan dengan adekuat seperti itu. Itu sih setahu saya seperti itu Hafizah. Mungkin ada tambahan dok? Ya, kalau untuk transport pasien COVID, ya itu seperti yang dijelaskan Alifa tadi, tapi yang kurang mungkin maskernya ya, masker yang dipakai pasien juga harus masker yang N95 ya, yang FFP2 atau FFP3 gitu. Kalau masker bedah saja tidak cukup. Dan yang perawat yang membawa pasien pun juga harus BLS level 3. Terus kemudian kalau sampai di ruang operasi tadi tentang intubasinya sudah dijelaskan Alifa di slide ya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari Aulia. Selamat pagi Dokter dan Alifa, saya Aulia. Izin bertanya, penyakit penyerta apa yang harus diperhatikan dan memiliki resiko tinggi pada pasien COVID? Jadi setahu saya ini sebenarnya semua komorbid atau keadaan sistemik pasien seperti hipertensi itu juga merupakan resiko tinggi. Jadi kalau menurut saya ini pasien dengan asma ini juga merupakan resiko tinggi karena mengapa? Karena asma ini kan juga mengganggu saluran nafas. Jika COVID itu mengganggunya di alveolus, kalau asma ini kan mengganggunya di bronkiolus itu ya. Nah ini juga akan memperparah keadaan COVID-19 seperti itu. Nah selain itu juga ada pasien kanker. Tadi yang telah saya sebutkan, kenapa pasien kanker itu menjadi resiko tinggi? Karena terdapat reaksi imunosupresi, lalu pasien kanker itu sitokinnya kan berlebihan ya, keadaan sitokinnya berlebihan, lalu ada gangguan maturasi sel seperti itu. Nah
Kemarin juga saya sempat baca juga ada keadaan lain seperti obesitas. Nah, obesitas ini juga merupakan risiko tinggi nih. Mengapa? Karena berdasarkan jurnal yang kemarin saya baca itu, jika pasien melebihi IMT-nya, indeks massa tubuhnya melebihi 35 kilogram itu, dia akan kemungkinan akan bisa mengalami hipertensi seperti itu, lalu bisa mengalami inflamasi kronik, juga gangguan ginjal seperti hipertrofi glomerulus, lalu bisa mengalami gangguan kapiler darah, gangguan pembuluh darah seperti itu. Jadi obesitas ini juga tidak bisa dianggap enteng ya pada kasus-kasus COVID seperti itu, karena juga sebenarnya obesitas tanpa kasus COVID saja itu sudah sangat beresiko, apalagi dengan pasien COVID yang obesitas seperti itu. Lalu penyakit-penyakit lainnya seperti DM, diabetes mellitus itu juga resikonya tinggi dikarenakan kalau DM itu kan setahu saya ada peningkatan ekspresi reseptor AC2 ya. Nah, AC2 ini kan yang diserang sama COVID seperti itu. Itu lalu mungkin pada pasien yang memiliki penyakit imunnya rendah gitu ya, gangguan autoimun seperti itu juga menjadi resiko tinggi dikarenakan pasien dengan autoimun kan imunnya jadi rendah. Nah, jadi agak sulit untuk menangani atau sulit untuk membentengi diri dari virus COVID-19 seperti itu. Mungkin seperti itu. Ada yang ingin bagaimana Aulia? Mungkin ada tambahan, Dok? Sudah betul sekali jawabannya. Silakan lanjut. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Citra ya. Citra izin bertanya, untuk ruang operasi biasanya bertekanan positif. Ya, tadi saya sampaikan bertekanan positif ya. Bentar. Izin bertanya, untuk ruang operasi biasanya bertekanan positif. Apakah ada syarat khusus ruang bertekanan negatif pada kamar operasi? Syarat khusus ruang bertekanan negatif pada sebentar ya. Setahu saya itu kalau ruang bertekanan negatif itu udaranya yang dibuang itu harus melebihi persediaan udara dan ruangan harus ditutup dengan baik. Jadi saya pernah baca itu harus ada sistem HEPA seperti itu loh. HEPA itu High Efficiency Particulate Air. Nah, itu fungsinya untuk mengatur sirkulasi udaranya. Jadi untuk mengatur sirkulasi udara di ruang bedah seperti itu. Jadi harus ada sistem HEPA seperti itu. Lalu mungkin pada ruang operasi itu jangan sampai ada sirkulasi yang bocor seperti itu. Lalu apa lagi ya? Saya hanya tahu sistem HEPA itu saja sih. Jadi harus ada sistem udara resirkulasi, maka digunakan sistem high efficiency particulate air. Seperti itu, Dok. Atau nanti saya tambahkan. Coba saya cari dulu nggih. Coba sekarang pertanyaannya, kenapa kalau ruang operasi itu harus bertekanan positif? Ruang operasi harus bertekanan positif agar ini tuh agar Kalau pasien TB atau pasien COVID, kenapa harus bertekanan negatif? agar mengurangi resiko masih kurang tahu, Dok. Saya cari dulu, Dok. Ruang bertekanan negatif itu gimana? Bertekanan positif itu gimana? Kalau ruang bertekanan negatif itu
Jadi ruang bertekanan negatif itu digunakan untuk ini dok, merawat pasien yang kemungkinan infeksinya bisa melalui udara. Ya, maksudnya kenapa kok harus bertekanan negatif? Ruangan bertekanan negatif itu bagaimana maksudnya? Apa bedanya ruangan tekanan negatif dan ruangan tekanan positif? Uh, jadi Jadi kalau ruang tekanan negatif itu udara dari luar yang dialirkan ke dalam seperti itu dok. Kalau positif? Kalau positif itu yang dari dalam dari dalam keluar seperti itu dok. Ya, kalau ruang operasi itu tekanan positif atau negatif? Kalau ruang operasi itu tekanan positif dok. Dari dalam keluar. Kenapa? Jadi um, agar ada sirkulasi udara. Bukan. Jadi kalau misal ini hubungannya dengan infeksi. Jadi kalau misal pasien infeksi itu seperti COVID, TB itu harus dirawat di ruang bertekanan negatif. Jadi ruang di mana udara di dalam itu tidak bisa keluar. Sehingga di ruangan yang infeksius itu udaranya tidak tersebar kemana-mana. Harus dikeluarkan lewat saluran khusus. Nah, kalau di ruangan operasi itu adalah ruangan yang steril. Jadi, udara di luar yang tidak steril itu tidak boleh masuk ke dalam ruangan. Jadi harus dibuat bertekanan positif. Karena di dalam ruangan operasi itu sudah steril, jadi udara dari luar tidak boleh masuk, tapi udara dari dalam boleh keluar karena udara dari dalam itu steril. Nah, sehingga kalau misal pasien infeksi itu dikerjakan di paling akhir sehingga nanti kalau ruangan itu sudah terkontaminasi tidak dipakai oleh pasien yang lain. Nah, nanti setelah selesai pasien, ruangan itu bisa disterilkan baik dengan desinfektan atau dengan sinar UV. Gitu. Jadi kalau misal pertanyaannya tadi apa tadi? Pertanyaannya tadi apakah ada syarat khusus untuk tekanan negatif pada kamar operasi? Nah itu kalau ruangan operasi itu tidak bisa dibuat bertekanan negatif, harus positif. Yang dilakukan adalah modifikasi. Pasien yang infeksius dikerjakan paling akhir, gitu ya. Terima kasih banyak dok. Ya. Ini lanjut saya pertanyaan selanjutnya dok. Ya. Terima kasih Dr. Yosi yang sudah membantu menjawab. Selanjutnya akan saya lanjutkan menjawab pertanyaan dari Rahmanisa. Saya ingin bertanya apa yang harus diperhatikan pada pemeriksaan hematologi pasien COVID-19. Pada slide tadi hematologi pasien COVID-19 ya, setahu saya kalau COVID-19 ini akan memberikan ciri khas pada pemeriksaan C-reaktif protein seperti yang tadi saya paparkan di slide itu CRP ya, biasanya disingkat sebagai CRP. Nah, CRP itu untuk apa? Untuk mengetahui kadar protein C-reaktif dalam darah seperti itu. Nah, normalnya itu CRP ini berada di kurang dari 10 mg per liter. Nah, tapi pada pasien COVID ini biasanya lebih dari 10 mg per liter. Nah, itu menunjukkan tingkat inflamasinya. Selanjutnya ada pemeriksaan leukosit. Nah, biasanya pada pasien COVID ini mengalami leukopenia. Lalu pemeriksaan neutrofil juga biasanya lebih dari 2.500 mikroliter. Lalu pemeriksaan limfosit ya atau ALC. ALC itu pada pasien COVID itu
biasanya menunjukkan kurang dari 1.500 mikroliter. Lalu ada pemeriksaan neutrophil lymphocyte ratio atau yang disingkat sebagai NLR. Jadi neutrophil lymphocyte ratio ini nilainya didapatkan dari pembagian antara nilai si neutrofil dan limfosit seperti itu kan. Jadi biasanya kalau kita melakukan tes darah lengkap itu kan ada komponen-komponennya ya, ada neutrofil, ada limfosit, ada eritrosit seperti itu. Nah, untuk NRR ini didapatkan dari pembagian antara neutrofil dan limfosit. Nah, biasanya pada pasien COVID itu hasilnya itu lebih dari 3,1 seperti itu. Nah, untuk nilai normalnya sendiri kalau neutrofil itu nilai normalnya itu 49,5 sampai 70, kalau limfosit itu 19,5 sampai 40. Jadi itu sih. Jadi yang penting untuk pasien COVID-19 ini adalah pemisahan CRP atau C-reactive protein, neutrophil lymphocyte ratio dan leukositnya seperti itu, serta limfosit. Mungkin ada tambahan Ayun bagaimana? Ya, betul ya. Itu dilakukan kalau misal tidak ada PCR, kita harus menghitung perbandingan antara jumlah-jumlah sel-sel neutrofilnya itu. Neutrofil, leukosit, dan limfosit itu ada perbandingan-perbandingan pada pasien-pasien COVID. Nah, tapi tetap saja itu tidak bisa menegakkan diagnosis COVID. Yang paling betul ya dengan PCR swab test itu. Berarti tetap harus dilakukan PCR gitu. Ya, harus PCR untuk standar gold standarnya. Oke. Nah, selanjutnya masih ada pertanyaan ini dok, saya lanjutkan ya dok. Ya, dilanjutkan. Ini masih ada pertanyaan dari Alvita, dari Alvita NIM 11853. Apa saja yang harus diperhatikan saat proses operasi pasien COVID-19 di ruangan operasi? Apa saja yang harus diperhatikan saat proses operasi? Oh ya. Jadi proses operasi pada pasien COVID-19 ya. Itu yang pertama tadi itu seperti yang dijelaskan itu pengaturan pasiennya. Jadi pasien COVID didahulukan seperti itu. Lalu instrumen yang dipakai untuk pembedahan itu sebisa mungkin disposable seperti itu ya, atau single use. Kalau memang tidak bisa single use ya harus dilakukan desinfeksi yang adekuat seperti itu. Lalu sama bagi tim bedahnya harus diminimalkan. Jadi kalau bedah itu setahu saya kan ada dokter anestesi, dokter bedah, dan perawatnya itu sebisa mungkin diminimalkan jumlah operatornya, dan sebisa mungkin dihadirkan operator yang sudah berpengalaman. Lalu pintu ruang operasi itu harus ditutup selama proses operasi. Lalu instrumen yang dibutuhkan seperti jarum, skalpel itu lebih baik diletakkan di tempat atau di keranjang yang bisa disterilkan, yang berbahan metal seperti itu. Lalu saat anestesi umum ini juga perlu diperhatikan ya, saat anestesi umum ini sebisa mungkin dokter bedahnya diminimalkan, lalu menggunakan filter HEPA tadi. Lalu setelah proses operasinya selesai itu sebisa mungkin pasien ditunggu sampai pasiennya stabil terlebih dahulu, dicek juga saturasinya, dicek juga jalan nafasnya seperti itu. Lalu yang perlu diperhatikan adalah saat pembedahan tapi memerlukan pembukaan jalan nafas itu juga perlu diperhatikan seperti itu. Mungkin itu dok yang dapat saya jawab. Ya, betul itu ya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Ada lagi dari Angela 11888. Izin bertanya, prosedur bedah apakah yang menghasilkan aerosol dan bagaimana cara meminimalkan resikonya? Prosedur bedah yang menghasilkan aerosol itu
Yang pertama seperti ini ya, kalau di bidang kedokteran gigi itu seperti kalau kita di klinik dulu ya kan, misal ada kasus oroantral nih atau OAC kayak gitu. Nah itu kan pasti ada pengeburan tulang ya. Ini itu termasuk 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 aerosol. Nah, bisa jika memang tidak bisa diminimalkan ya berarti kita harus memaksimalkan APD kita atau eh, jika memang prosedur itu tidak bisa dihindari ya sudah tidak apa-apa tapi kita harus memaksimalkan APD yang kita gunakan seperti itu. Selain itu ada juga tracheostomy. Tracheostomy itu adalah tindakan bedah untuk membuat lubang untuk saluran jalan nafas seperti enggak kalau sepertinya jadi membuat lubang pada saluran jalan nafas atau pada trachea ya, uh, untuk memudahkan pemasukan oksigen. Nah, itu juga termasuk salah satu yang ini yang aerosol seperti itu. Lalu ada intubasi dan ekstubasi. Intubasi itu uh, sama berhubungan dengan jalan nafas. Lalu ada suction yang biasanya suction spuntum atau suction darah seperti itu juga termasuk prosedur-prosedur yang menghasilkan aerosol. Seperti itu Sally kalau di bedah setahu saya seperti itu. Mungkin ada tambahan dok. Kalau tracheostomi intubasi itu bukan tindakan untuk menghindari aerosol, yaitu untuk apa? Secure airway, untuk menjaga airway untuk pada tindakan bedah. Kalau pada tindakan biasa ya nggak perlu ngapain kita tracheostomi. Itu kan prosedur yang invasif dan berbahaya itu. Kalau untuk mengurangi aerosol yang pertama dihindari. Jadi ya jangan menggunakan bur sebisa mungkin. Tapi kalau harus menggunakan ya itu dilakukan di ruang bertekanan negatif. Aerosol pasti tetap terbentuk, tapi dia tidak menyebar kemana-mana dan dibuang ke saluran yang sudah ada ductingnya gitu. Kemudian yang ketiga tadi betul saya disebutkan APD-nya harus yang biosafety level 3 untuk tindakan-tindakan aerosol. Kemudian yang keempat desinfeksi ruang harus ada UV, itu digunakan setelah selesai tindakan bukan pada saat tindakan karena itu punya efek karsinogenik untuk pada kulit kan kalau UV itu. Nah, kemudian yang terakhir walaupun tidak rekomendasi itu adalah suction ekstraoral. Uh, itu yang terakhir kalau syarat-syarat seperti ruang bertekanan negatif sudah dipenuhi dan juga UV sudah dipenuhi sebagai standarnya, kemudian bisa ditambahkan vakum ekstraoral itu. Ya, mungkin terakhir ya dari Adelina ya. Ya, masih ada pertanyaan satu lagi. Ini dari Rahmi, saya Rahmi, NIM 11947, izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa masih menjadi perdebatan apakah pasien yang telah sembuh dari COVID-19 dapat terinfeksi lagi. Jika ada kasus emergensi di mana pasien mempunyai riwayat sembuh dari COVID-19 serta ada tanda dan gejala kondisi emergensi yang overlapping dengan gejala infeksi COVID-19 sehingga hari ini meragukan dokter apakah gejala ini disebabkan oleh kondisi emergensi saja atau juga ada keterlibatan infeksi COVID, sebaiknya apa yang harus dilakukan ya dok? Terima kasih sebelumnya. Baik, saya akan coba menjawab ya. Jadi kalau misalnya ada emergensi lalu kita bimbang ini sebenarnya tuh gejalanya tuh gejala akibat dia COVID-19-nya atau akibat emergensinya seperti itu ya. Untuk memastikan ya memang tadi tetap gold standarnya itu tetap PCR dulu ya, tetap PCR sambil kita anamnesis juga pasiennya apakah sebenarnya apa yang dirasakan pasiennya, lalu mungkin jika pasien ini pernah mengalami atau mengidap COVID-19 bisa ditanyakan kapan waktunya, selang beberapa hari setelahnya seperti itu. Lalu hasil PCR sebelumnya seperti apa, apakah sudah negatif atau belum seperti itu. Dan nanti kalau misalnya memang perlu dilakukan penanganan di ruang operasi, kita bisa lakukan penanganan di ruang operasi dengan syarat-syarat yang telah tadi dibahas seperti itu. Itu mungkin dok. Ya, sekali lagi ini udah pernah saya share di grup ya. Pokoknya kalau ada kasus emergensi
kalian pola pikirnya jangan yang umum, tapi yang emergency. Kalau emergency kalian udah nggak mikir anamnesis lagi, kalian udah nggak mikir pemeriksaan subjektif objektif lagi. Tapi kalau ini untuk nanti kalian OC juga ya, kalau ada kasus emergency itu coba Alifa kemana, ingat nggak? Apa dok? Kasus emergency? Pikiranmu apa kalau kasus emergency? Ini dok, langsung ke ininya dok, ke RW-nya, perjalanan Ya sosial. kalau emergency udah kamu nggak boleh mikir anamnesis, pemeriksaan objektif seperti itu. Tapi kalau emergency udah langsung ABC, Iya, airway, breathing, circulation. Itu kalau pasien sadar. Kalau pasien tidak sadar, CAB dibalik ya, iya. langsung sirkulasinya. Kalau sirkulasi yang nggak ada, langsung RCP. Itu. Nah, jadi ingat itu yang harus kalian selalu ingat. Nanti kalau pasien, kalau kalian OC, kalau kalian CVT, kalau kalian sudah punya menemukan kasus emergensi ya, kata kuncinya emergensi itu adalah ABC pada pasien standar, sadar, CAB pada pasien tidak sadar, ya udah itu. Nah, jadi kalau pasien emergensi, kalian nggak usah perlu pikir dia COVID atau tidak COVID. Untuk saat ini semua tindakan di IGD adalah semua pasien dianggap COVID. Jadi IGD itu memang garda terdepan dan paling beresiko. Maka dari itu kalau di IGD ya semua operatornya sudah level 3, BSFT level 3. Jadi ya misal pasien itu ada emergensi dan ada COVID-nya udah teratasi dengan BSL level 3 tadi. Kemudian ya langsung emergensinya apa kasusnya, langsung ke ABC-nya, airway, breathing, circulation. Kalau pasien sadar, kalau pasien tidak sadar, CAP, circulation, airway, breathing. Nah, pokoknya kalau ada kasus emergensi, kalian jangan terjebak pada anamnesis, tidak beda lagi kalau ada yang emergensi. Dan kalau di pasien emergensi itu, kalian istilahnya dalam tanda petik dihalalkan untuk overdiagnosis dan overtreatment daripada kalian underdiagnosis dan undertreatment. Jadi diagnosisnya misal itu abses, kalian ragu abses dari apikal atau abses vestibular atau abses submandibular, ya kalian pilih aja langsung abses submandibular, tindakannya langsung ke abses submandibular. Kemudian untuk treatment juga kalian tidak boleh under treatment, kalian dihalalkan untuk over treatment. Kalau udah pasien udah ABC-nya udah kalian tentukan, uh, misal ada RW gangguan ya kalian boleh over treatment, itu langsung kalian suction dulu, kalian bersihkan rongga mulutnya apakah ada obstruksi, kalau nggak ada langsung pasang mayo atau langsung konsul ke anestesi untuk intubasi seperti itu. Jadi kalau pasien emergensi ya itu sudah tidak mikir lagi itu COVID atau tidak COVID, itu sudah biasa level 3, langsung ke ABC dan BAB, terus langsung diagnosisnya over diagnosis, kemudian treatmentnya boleh untuk over treatment gitu ya. Ya untuk semuanya diingat kalau emergensi ya udah kalian udah nggak anamnesis, nggak objektif gitu-gitu lagi ya. Oke, baik dok. Bagaimana Romi, sudah terjawab kah penjelasannya? Mungkin ini pertanyaannya sudah selesai dok, sudah habis dok, sudah tidak ada yang tanya lagi dokter. Ya oke, silahkan gitu. Baik, pada Dokter Yosi, Mbak dan Mas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada juring hari ini. Semoga juring hari ini memberikan sedikit ilmu dan manfaat seperti itu ya. Lalu jangan lupa juga untuk tetap di rumah saja dan tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa segera bertemu di RSGM lagi. Terima kasih banyak dokter.